Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep operasi bilangan cacah. Oke, langsung saja. Nah, sebelum belajar mengenai operasi bilangan, apakah adik masih ingat apa itu bilangan cacah? Jadi bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli yang ditambah dengan nol, atau biasa disebut bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk operasi hitung bilangan, kita akan mempelajari 4 jenis. Yang pertama, itu penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat, pembagian. Bagian pertama, yaitu penjumlahan. Nah, adik-adik, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Penjumlahan ini simbolnya berupa tanda tambah. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Halo adik-adik. Nah, semangat pagi. Nah, kali ini dengan Kakak Sri, kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, sebelum itu penjumlahan, jadi kita menggabungkan dua bilangan atau lebih, atau menggabungkan sesuatu untuk mengetahui jumlah totalnya. Nah, jadi lambang dari penjumlahan itu adalah tanda tambah. Ini dia lambang tanda tambah. Oke, kita tempel di sini ya. Nah, untuk contoh, jadi di sini kakak punya 3 sedotan berwarna kuning. Lalu ada sedotan berwarna hijau, 2 sedotan berwarna hijau. Apa jumlah semua sedotan ini? Oke, jadi ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa sedotan adik-adik? Ya, betul sekali, ada 5 sedotan. Taruh di sini. Nah, untuk melambangkannya, pertama-tama tadi ada berapa sedotan berwarna kuning adik-adik? Ya, betul sekali, ada 3 sedotan berwarna kuning. Kak taruh di sini dulu. Dan kita tuliskan angka 3. Tuliskan angka 3. Ditambahkan berapa? Ya, betul sekali, ada 2 sedotan berwarna hijau. Taruh di sini. Dan kita juga tuliskan angkanya. Tadi ada berapa? 2. 2. Jadi 3 ditambah dengan 2. 3 ditambah dengan 2 sama dengan, yuk, masih ingat atau tidak? Tadi kita menghitungnya berapa? Ya, betul sekali, 5. Ini digabung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan. Di sini hasilnya sama dengan 5. Oke. Di contoh pertama, kakak punya soal lain lagi nih. Oke, kita copot dulu ini. Ani memiliki 4 sedotan berwarna oranye.
tuliskan juga angka 4-nya. 4. Kita taruh di kelas pertama. Lalu dia diberikan lagi 2 sedotan berwarna ungu. Apa? Tulis sekali 2. Di sini 2. Ya. 4 ditambah 2. Sedotannya ada 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan 2. Hasilnya sama dengan, yuk kita gabungkan. Siap. Yuk. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 ditambah dengan 2 sama dengan berapa, adik-adik? Ya, betul sekali, ada 6. Jadi kita tuliskan di sini 6. Jadi itu mengenai konsep penjumlahan. Semoga adik-adik mengerti. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan mengenai penjelasan mengenai penjumlahan. Nah, sekarang kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua, pengurangan. Nah, adik-adik, pengurangan berarti suatu bilangan dikurangi bilangan lainnya, sehingga mendapatkan hasil yang lebih kecil. Nah, pada pengurangan ini merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, di mana saat penjumlahan kita menggabungkan, di pengurangan kita kurangi atau kita ambil beberapa bagian. Nah, lambang dari pengurangan ini adalah tanda kurang. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video selanjutnya ini. Halo adik-adik, masih tetap semangat pagi kan? Nah, pada bagian kali ini kita akan belajar mengenai pengurangan. Nah, pengurangan berarti suatu bilangan dikurangi oleh bilangan lainnya sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih kecil. Lalu adik-adik ingat ya, pengurangan ini berkebalikan dengan penjumlahan. Di mana pada penjumlahan kita akan menggabungkan, tapi pada pengurangan kita akan mengambil ataupun mengurangi beberapa bagian sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih kecil. Pada operasi pengurangan digunakan lambang, yaitu lambang seperti ini. Ya, ini lambang pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan contoh menggunakan benda. Seperti di sini kakak punya 5 sedotan berwarna hijau. Sedotan ini akan kakak berikan kepada adik. Nah, di sini kakak berikan 2 sedotan untuk adik. Jadi sekarang tinggal berapa sedotan yang kakak punya? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ada berapa sisa sedotannya adik-adik? Ya, betul sekali. Tinggal 3 sedotan. Nah, kakak juga punya contoh lain. Agar adik-adik bisa lebih mengerti ya. Di sini kakak ceritakan menggunakan soal cerita. Di sini ada 7 sedotan. Saja ini sedotan miliknya Ani ya. Jadi Ani mempunyai 7 sedotan. Dari 7 sedotan yang ia miliki, akan ia berikan pada adiknya sebanyak 3 sedotan.
Jadi tinggal berapa sedotan milik Ani? Nah, langsung kakak akan mencontohkan bagaimana lambangnya. Jadi, Ani berapa punya sedotan adik-adik? Ya, betul sekali. Ani mempunyai 7 sedotan. Jadi kita tempelkan angka 7. Akan dia berikan pada adiknya sebanyak berapa adik-adik? Ya, betul sekali. Akan diberikan kepada adiknya sejumlah 3 sedotan. Jadi di sini 7 dikurangi dengan 3 sama dengan yuk kita hitung berapa sisa sedotan di tangan kakak. 1, 2, 3, 4. Berapa sisa sedotannya adik-adik? Ya, betul sekali. Tinggal 4 sedotan. Jadi 7 dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Ya, betul sekali. Jadi untuk pengurangan sekian dari kakak. Semoga adik-adik mengerti. Nah, adik-adik, tadi kita sudah perhatikan ya bagaimana penjelasan dari pengurangan. Nah, kita akan beranjak ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai perkalian. Baik, langsung saja. Nah, adik-adik, perlu kalian ingat, perkalian yaitu penjumlahan berulang. Lambangnya itu tanda kali, seperti tanda X. Ingat ya adik-adik, perkalian berarti penjumlahan berulang. Mari kita simak videonya bersama-sama. Halo adik-adik, masih tetap semangat pagi dong ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai perkalian. Perlu adik-adik ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, dalam operasi perkalian, lambangnya adalah seperti ini. Ini ya, tanda kali. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai perkalian, yaitu penjumlahan berulang, kita akan membahasnya menggunakan contoh benda. Nah, misalkan dalam suatu acara pesta, saat membuat minuman, Ani mengambil 3 sedotan berturut-turut sebanyak 2 kali. Apakah jumlah sedotan yang diambil Ani? Kita jumlahkan ya adik-adik. Pengambilan pertama 3 buah sedotan, ditambah pengambilan kedua 3 buah sedotan. 3 ditambah 3 sama dengan, betul sekali adik-adik, sama dengan 6. Jadi Ani mengambil 6 buah sedotan. Nah, untuk lebih pahamnya tentang konsep perkalian, tadi disebutkan, jadi di sana maksudnya Ani mengambil 3 sedotan sebanyak 2 kali secara berturut-turut. 2 kali secara berturut-turut 3 buah sedotan. Jadi untuk lambang bilangannya kita akan menuliskan seperti ini.
pengambilan secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Maksudnya 3 sedotan. 2 kali pengambilan sebanyak 3 sedotan. 2 kali 3 sama dengan ingat, perkalian sama dengan penjumlahan berulang. Di 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan, yuk, berapa adik-adik? Betul sekali, sama dengan 6. Jangan sampai tertukar ya adik-adik. 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3. 2 kali 3-nya. Ingat, 2 kali 3-nya. 3 ditambah 3, hasil akhirnya sama dengan 6. Ya, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik cepat mengerti. Terima kasih. Nah, adik-adik, sudah bersama-sama kita perhatikan ya penjelasan mengenai perkalian. Nah, kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu yang keempat mengenai pembagian. Yuk, langsung saja. Jadi, adik-adik, pembagian maksudnya yaitu menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Pembagian ini berkebalikan ya dengan perkalian. Lambang dari pembagian ini yaitu berupa titik 2. Untuk lebih lengkap, mari kita simak videonya. Halo adik-adik, tentunya masih harus dengan semangat pagi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pembagian. Nah, adik-adik, jadi pembagian ini digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, pembagian ini disimbolkan dengan tanda bagi, yaitu berupa titik 2 seperti ini adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan menjelaskan. Masih dengan bantuan sedotan tentunya ya. Nah, misalkan di sini Banu memiliki 6 buah sedotan yang akan dia bagikan untuk 2 orang temannya. Jadi, berapakah jumlah sedotan yang didapatkan masing-masing teman Banu? Oke, untuk menghitungnya kita dapat membaginya satu persatu. Itu seperti ini. Untuk teman Banu yang pertama, untuk teman Banu yang kedua, untuk teman Banu yang pertama lagi, untuk teman Banu yang kedua lagi, untuk teman Banu yang pertama, dan untuk teman Banu yang kedua. Kita bagi satu-satu sampai habis semuanya. Nah, setelah itu kita hitung. Di sini ada berapa sedotan? Yuk, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Kemudian di sini juga kita dapat 3 sedotan juga. Jadi setiap teman Banu mendapatkan 3 buah sedotan. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi, kita bisa menggunakan cara lain, misalnya seperti ini. Dan kakak juga akan langsung mencontohkan bagaimana simbolnya ya.
buah sedotan. Akan dia bagikan untuk 2 orang temannya. Berapakah jumlah sedotan yang didapatkan masing-masing teman Siti? Jadi Siti memiliki 8 buah sedotan. Ambil angka 8. Yang akan dibagikan untuk 2 orang temannya. Jadi 8 dibagi dengan 2. Hasilnya dengan berapa? Nah, di sini sebenarnya perlu adik-adik ingat juga ya. Pembagian ini berkebalikan dengan perkalian, di mana jika di perkalian kita menghitungnya dengan menggunakan penjumlahan berulang. Tetapi pada pembagian kita dapat menghitungnya dengan melakukan pengurangan berulang. Di sini ada 8 sedotan yang akan dibagikan untuk 2 orang temannya Siti. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi lagi 2 dikurang 2 dikurang lagi dengan 2 sampai habis. Nah, untuk mengetahui berapakah jumlah sedotan yang didapatkan masing-masing teman Siti, kita menghitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Itu dengan menghitung di sini, itu 1, 2, 3, 4. Ternyata kita melakukan 4 kali pengurangan adik-adik. Jadi hasil dari 8 dibagi dengan 2 sama dengan, ayo. Ya, betul sekali. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita ambil dulu ya, teman dari angka 4. Baik, sekian dari kakak. Semoga adik-adik mengerti penjelasan dari kakak dan selamat belajar. Nah, adik-adik, tadi sudah kita saksikan ya bagaimana penjelasan mengenai operasi pembagian. Nah, apakah adik-adik sudah bisa paham? Baik, jika adik-adik masih kurang paham, adik-adik bisa mengulang video ini ke depan ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi latihan soal. Nah, adik-adik bisa mencoba mengerjakan soal-soal berikut sebagai latihan untuk menambah pemahaman adik-adik semua mengenai operasi bilangan pada bilangan cacah. Nah, adik-adik, terima kasih. Sekian dari kakak dan selamat belajar untuk kalian semua. Tentunya harus dengan tetap semangat pagi.